Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sendasan, NIM 067515. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan saya, yaitu membuat pastel. Pertama, terbelakang usaha, yaitu pada saat ini banyak makanan kuliner yang bermunculan dengan kapasitas yang terjamin, dengan mutu yang berkualitas. Makanan yang banyak terdapat di tengah-tengah masyarakat biasanya adalah makanan ringan dan praktis. Saya mempunyai ide untuk ikut serta meramaikan aneka makanan dengan menciptakan kreasi baru dalam produk hidangan berupa pastel. Visi dan misi saya membuat bisnis ini adalah: satu, membuka usaha atau bisnis di bidang kuliner makanan ringan seperti pastel lebih diakui dan menjadi pilihan yang utama oleh para pesaing dan para konsumen. Visi saya yaitu berkomitmen untuk menyediakan makanan bergizi, sehat dan murah, dan sebagainya. Yang kedua, berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan aneka pastel. Yang ketiga, berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam jasa penyedia makanan ringan, khususnya pastel. Selanjutnya yaitu analisis bisnis dan usaha. Keistimewaan pastel ini diantaranya harganya relatif terjangkau untuk semua kalangan, memiliki rasa yang lezat, sajian makanan ringan yang bergizi, dan menggunakan bahan-bahan higienis. Bahan-bahan pemasaran. Yang pertama, produk yaitu pastel, brandnya Pastel Pelangi, kualitinya tanpa bahan pengawet. Sementara itu dengan insert Rp2.000. Yang selanjutnya yaitu deskripsi tentang bisnis atau usaha. Merupakan bisnis atau usaha yang saya miliki adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner karena ringan. Produk yang saya ciptakan merupakan makanan cepat saji yang unik dan inovatif. Bahan utama yang saya gunakan adalah tepung, kentang, wortel, telur, serta son atau bihun. Pada saat awal mulanya ini terbentuk karena kecintaan saya terhadap makanan ringan, khususnya pastel. Salah satu hobi saya adalah membuat makanan ringan, dan saya akan terinspirasi untuk membuat usaha baru yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, rencana produksi. Rencana produksi yang akan saya buat dalam jangka waktu 6 bulan dengan produksi pastel 200 buah tiap bulannya. Apabila konsumen atau pelanggan semakin bertambah, maka saya akan menambah jumlah produksi pastel menjadi 300 atau bahkan lebih. Bahan-bahan untuk membuat pastel yaitu 300 gram tepung terigu, 50 gram tepung maizena, 3 butir telur ayam, 50 margarin, 50 gram margarin, setengah sendok garam, setengah sendok merica bubuk, dan 100 ml air. Bahan untuk membuat pastel yaitu 2 siung bawang putih, 75 gram wortel yang telah dipotong kecil-kecil, 75 gram kentang, 1 bungkus mison atau bihun, 1 sendok garam, 1 sendok lada bubuk, 1 sendok gula pasir, dan 100
susu cair. Rencana pemasaran yang pertama yaitu target dan segmentasi pasar. Berdasarkan demografi saya, secara pasar saya tertuju kepada kalangan penggemar atau pencinta kuliner, mahasiswa yang ada di sekitar kampus, karena dengan saran itu saya dapat dengan mudah memperoleh informasi pasar. Selanjutnya rencana permodalan. Yang pertama modal usaha, modal friksi food 100.000, modal pinjaman 400.000, jumlah modal 500.000. Untuk produksi bahan 1 sampai dengan 6. Yang pertama itu biaya bahan baku tepung terigu 2 kg 16.000, telur sebanyak 6 kg 144.000, margarin 2 kg 8.000, penyedap rasa 2 pack 6.000, wortel 2 kg 80.000, kentang 3 kg 5.000, bihun 3 pack 9.000, bawang putih 1/4 kilo 3.000, bawang merah 1/4 kilo 3.000, lada 10 gram yaitu Rp1.000, susu 6 pack Rp8.000, minyak goreng sebanyak 2 liter. Total biaya bahan baku yaitu Rp230.000. Selanjutnya biaya produksi yaitu cabai 1 kilo 15.000, plastik 1 kilo 5.000. Total biaya produksi yaitu 250.000. Selanjutnya yaitu risiko yang akan saya dapat adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi dalam sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, di mana jika terjadi sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Penjamin risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identitas evaluasi dan pengendalian risiko dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan dari hasil bisnis plan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.